bercerai karena menikahi ego diri sendiri, ya nggak salah dengar gitu. Karena ya aku bosan gitu ya mendengar gitu ribut inilah itulah, entah yang pacaran entah yang suami istri gitu, terus bercerai gitu kan. Yang ku sadari itu ya mereka menikahi ego diri sendiri gitu, bukan menikahi pasangannya secara fisik, bukan, tapi menikahi egonya sendiri gitu kan. Seolah-olah semua yang ada di pasangan harus sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan keinginannya gitu. Bukankah itu ego? Ya berarti kan orang-orang gitu yang bercerai itu ya menikahi dirinya sendiri gitu, ego dirinya sendiri gitu. Gitu kan. Ya gitu aja, kok kamu gitu kan. Terus pasangannya bilang, kok kamu gini gini begitu begini begitu gitu kan. Buyar, bubar gitu kan. Lah, jadi tiap orang tuh yang cerai itu menikahi egonya sendiri gitu. Bukan menikahi realitas fakta sungguhannya gitu. Enggak gitu. Menikahi apa yang otak kiri inginkan gitu. Ya, egois gitu. Gitu. Sementara orang yang bertahan sampai akhir kematiannya ya menikahinya benar-benar secara fisik, secara spiritual gitu. Dan ya wes gitu. Nggak ada ego, dan kebalikan ego ya itu ikhlas gitu. Dan kalau pisah pun gitu, tapi ku nggak yakin gitu ya. Ada cuman dah itu cerita rahasia karena terlalu berharga gitu, bukan di keluarga ku gitu. Di keluarga orang gitu, begitu gitu. Kenapa gitu, kok kamu gini gini, inilah ini nggak becus, inilah itulah nuntut ini itu gitu. Kedua gitu. Makanya aku selalu aneh gitu kan, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya gitu ya gitu. Pasangan kamu harus gini ya, harus gini ya gitu kan. Gitu kan. Dia memanfaatkan orang lain untuk dijadikan makanan egonya gitu. Seperti itu gitu. Ini aku ngomong juga sebenarnya bosan sama males juga. Males tuh saking terlalu banyaknya seperti itu nih, jadi udah terlihat masalah gitu gitu aja gitu, gak ada masalah menarik gitu menurutku gitu. Begitu. Dan esensi pernikahan pun mereka nggak tahu, coba gitu. Kalian yang udah menikah, coba pengen nikah, coba komen gitu, apa esensi pernikahan itu. Dan orang tuh nggak pernah benar-benar belajar gitu kan. Oh, menikah bercocok tanam udah gitu kan, itu mah kawin bos, hewan, semua hewan kawin gitu. Nggak tahu esensi nikah apa gitu kan, nggak tahu sejarah nikah awalnya gimana gitu, terciptanya gimana gitu, dari berbagai sejarah agama gitu, sejarah yang paling utama gitu, dari tradisi budaya nggak tahu gitu. Nikah bercocok tanam selesai gitu. Makanya kalau orang yang nggak tahu esensi pernikahannya ya kehidupan pernikahannya ya terus dipertanyakan, ribut aja terus gitu. Tapi gak apa-apa, karena ntar juga bakal kangen kok dulu ribut ya gitu. Kalau salah satunya hilang pasti gitu, atau udah makin tua gitu, pasti keributan itu menjadi hal-hal kebahagiaan kecil di akhir-akhir kehidupan gitu. Begitu menurutku ya. Dan aku sekarang sedang bertaruh kalau aku menikah nggak bakal ada ribut. Kenapa? Kuncinya apa? Kuncinya ya cari pasangan yang nggak ego. Sebelum kalian cari pasangan yang nggak ego, kalian dulu dah gitu. Nggak usah jauh, kalian dulu gitu. Hilangin ego gitu. Gitu kan. Ibaratnya nikah nggak tahu, zaman dulu gitu. Nikah tuh nggak tahu muka, nggak tahu karakternya, nggak tahu
bahkan namanya pun baru tahu pas dinikahkan gitu kan. Itu namanya perjodohan random kayak gitu kan. Jadi nikah udah beres langgeng udah gitu. Nggak ada mandang fisik, nggak ada mandang nama pun nggak ada gitu. Dan secara random seperti itulah gitu. Kenapa orang-orang terdahulu itu lebih tahu esensi pernikahan ketimbang orang zaman sekarang? Sekarang itu bahaya sih kalau disebut ada industrinya gitu. Oke, see you next time, bye bye.